Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, perkenalkan nama saya Riani Azahara dari Penmas A angkatan tahun 2023. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang pengembangan media pembelajaran Penmas. Lebih tepatnya materi kita kali ini tentang pengembangan media pembelajaran. Nah, di sini ada dinamika pengembangan media visual pembelajaran yang dimana pengembangan media visual pembelajaran membutuhkan pemahaman yang mendalam tentang kebutuhan dan cara belajar siswa. Selain itu, diperlukan kemampuan untuk mengintegrasikan elemen visual dan edukatif dengan cara efektif yang memungkinkan siswa belajar dengan percaya diri dan penuh minat. Nah, di sini juga ada pengenalan media visual pembelajaran yang ada 4 poin. Pengenalan media visual dalam pembelajaran pendidikan masyarakat memiliki beberapa tujuan penting. Yang pertama, mempermudah pemahaman. Nah, media visual dapat membantu siswa memahami konsep yang kompleks dengan lebih baik. Gambar, diagram, grafik, dan video dapat memberikan ilustrasi yang jelas dan konkret tentang materi pelajaran. Memungkinkan siswa untuk mengaitkan informasi dengan gambaran visual. Yang kedua, ada mengingatkan daya ingat. Nah, untuk informasi yang disajikan secara visual cenderung lebih mudah diingat oleh siswa daripada informasi yang disajikan secara verbal saja. Ini karena visual dapat merangsang bagian otak yang berbeda dan membuat informasi lebih mudah diakses dan diingat. Yang ketiga di sini ada membantu visual learners, yang dimana setiap siswa memiliki gaya belajar unik dan beberapa siswa lebih responsif terhadap informasi visual daripada informasi verbal atau auditori. Penggunaan media visual dalam pembelajaran dapat membantu siswa visual atau visual learner memahami topik dengan lebih mudah. Yang keempat, di sini ada meningkatkan keterampilan berpikir kritis. Yang dimana penggunaan media visual juga dapat membantu siswa berpikir kritis. Mereka dapat meningkatkan kemampuan mereka untuk mempertimbangkan dan menganalisis informasi visual dan membuat kesimpulan yang lebih baik tentang apa yang mereka lihat. Di sini juga ada media instruksional visual digital. Saya ambil contoh 3. Yang pertama ada gambar dan ilustrasi. Gambar dan ilustrasi dapat digunakan untuk menjelaskan ide, prosedur, atau informasi dengan jelas. Jenis gambar ini dapat berupa diagram, grafik, foto, atau ilustrasi yang membantu memvisualisasikan materi pembelajaran. Yang kedua, video pembelajaran. Nah, video pembelajaran ini dapat berupa presentasi, tutorial, animasi, atau eksperimen praktis. Ide pembelajaran adalah media yang sangat baik untuk menjelaskan konsep, demonstrasi praktik, atau informasi. Yang ketiga, di sini ada presentasi multimedia. Nah, presentasi multimedia ini seringkali ya udah banyak di sekolah-sekolah. Mungkin ya seperti saya ini juga saya menggunakan presentasi multimedia. Jadi program yang digunakan seperti PowerPoint atau Keynote menggabungkan teks, gambar, audio, dan video untuk menyampaikan materi pembelajaran dengan cara yang menarik dan juga terstruktur agar teman-teman semua atau warga belajar dapat mengerti dan mudah dipahami. Di sini ada media instruksional visual digital berbentuk workbook interaktif. Di sini ada karakteristik dari workbook interaktif. Yang pertama ada latihan interaktif. Dalam workbook, siswa dapat menemukan latihan yang dapat diselesaikan secara langsung. Nah, ini dapat berupa pertanyaan esai, soal pilihan ganda, atau aktivitas lain yang membutuhkan respon langsung dari siswa. Yang kedua ada navigasi fleksibel, yang dimana memungkinkan siswa untuk berpindah antara bagian-bagian workbook, menjelajahi materi pembelajaran sesuai dengan kebutuhan mereka. Dan juga ada customizable. Nah, customizable sendiri seringkali dapat disesuaikan dengan kebutuhan pembelajaran spesifik yang memungkinkan pendidik untuk menyesuaikan konten, latihan, dan aktivitas sesuai dengan kurikulum atau kebutuhan siswa.
Di sini juga ada prinsip desain visual dalam pendidikan masyarakat. Yang pertama adalah sederhana dan jelas. Desain visual harus sederhana dan mudah dipahami. Hindari kelebihan informasi yang berlebihan atau tata letak yang rumit. Dan pesan yang disampaikan harus jelas dan langsung. 2. Konsistensi. Konsistensian dalam desain visual yang mencakup penggunaan warna, font, dan gaya grafis membantu menciptakan kesan profesional dan membuat materi pembelajaran lebih mudah dipahami. Yang ketiga ada kreativitas dan keterlibatan. Untuk meningkatkan keterlibatan warga belajar, gunakan elemen desain yang menarik perhatian seperti warna-warna cerah atau ilustrasi yang menarik. Yang keempat ada prioritaskan informasi utama. Susun informasi secara hierarkis dengan menonjolkan informasi yang paling penting dan utama, membantu siswa fokus pada materi pembelajaran. Dengan menggunakan prinsip-prinsip tersebut yang sudah saya jelaskan tadi, pendidik dan perancang materi pendidikan dapat menyampaikan pesan mereka dengan lebih efektif. Ini memastikan bahwa informasi tersebut dapat diterima dan dipahami oleh audiens yang beragam. Selanjutnya di sini ada teknik produksi media visual. Produksi media visual melibatkan serangkaian langkah untuk menciptakan konten visual yang efektif dan menarik. Nah, di sini ada 4 poin, salah satunya pada fotografi, videografi, desain grafis, dan juga prinsip desain universal. Penerapan media visual dalam program edukasi masyarakat. Nah, tidak hanya meningkatkan daya tarik visual dari materi edukatif, tapi juga memperkuat pemahaman dan retensi informasi. Dengan strategi yang tepat, media visual dapat menjadi alat yang sangat kuat dalam meningkatkan kesadaran dan mendorong perubahan positif dalam masyarakat. Di sini ada 4 poin. Yang pertama ada penyuluhan dan kampanye kesadaran, pendidikan kesehatan, edukasi lingkungan, dan juga pemberdayaan masyarakat. Nah, di sini ada mengevaluasi efektivitas media visual pembelajaran. Nah, mengevaluasi efektivitas media visual pembelajaran adalah langkah penting untuk memastikan bahwasanya materi pembelajaran yang disajikan dapat mencapai tujuan yang diinginkan. Nah, di sini juga ada langkah yang bisa diambil untuk mengevaluasi efektivitas media visual pembelajaran. Yang pertama ada tentukan tujuan evaluasi. Nah, untuk tujuan evaluasi ini salah satu tujuan utamanya yaitu untuk mengukur sejauh mana peserta didik terlibat dalam proses pembelajaran. Nah, ini melibatkan tingkat partisipasi, perhatian, dan juga kontribusi. Yang kedua, ada gunakan metode evaluasi yang tepat, pengamatan langsung terhadap interaksi peserta didik dengan media visual dan pengamatan terhadap tingkat keterlibatan dan minat mereka. Nah, yang nomor 2 ini yang tadi saya jelaskan, salah satu contohnya adalah dengan menggunakan metode observasi, yakni interaksi secara langsung terhadap warga belajar. Untuk poin ketiga, evaluasi keterlibatan peserta didik, yang dimana amati perilaku peserta didik atau warga belajar saat menggunakan media visual. Perhatikan apakah mereka terlibat secara aktif, apakah mereka menunjukkan minat dan fokus, dan bagaimana mereka bereaksi terhadap konten yang disajikan. Nah, ya teman-teman, itu saja yang dapat saya sampaikan dan saya jelaskan. Kurang lebihnya mohon maaf, dan mohon maaf juga apabila ada salah-salah kata yang saya ucapkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.